Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Hanya karena hal sepele, seorang bocah di Tasikmalaya dilempar pisau oleh seorang kakek. Mahasiswa di Cirebon berunjuk rasa menolak wacana kenaikan harga BBM subsidi dan kenaikan tarif dasar listrik. Kuningan merayakan hari jadinya ke-524 dengan menggelar tradisi babarit. Puluhan mahasiswa menggelar aksi menolak rencana kenaikan harga BBM subsidi di depan Balai Kota Cirebon Senin siang. Kenaikan harga BBM dinilai menyengsarakan rakyat di tengah tingginya kebutuhan pokok. Baru sekadar rencana, kenaikan harga BBM subsidi, solar, dan Pertalite terus menuai kontroversi karena dinilai menyengsarakan rakyat. Puluhan orang dari Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Cirebon menggelar aksi berjalan kaki menuju Balai Kota Cirebon Senin siang. Tidak hanya menolak kenaikan BBM, solar, dan Pertalite, mahasiswa juga menuntut pencabutan tarif dasar listrik yang sudah dinaikkan sejak 1 Juni 2022, serta pemberantasan mafia migas dan pertambangan yang masih terjadi di Indonesia. Tentang wacana pemerintah pusat untuk menaikkan BBM bersubsidi, Pertalite dan juga solar yang memang itu sejatinya tidak menguntungkan ataupun tidak berpihak kepada masyarakat terutama menengah ke bawah. Adanya tarif dasar listrik yang sudah dinaikkan pada tanggal 1 Juli 2022, meskipun istilahnya tarif dasar listrik itu dinaikkan untuk kalangan menengah ke atas seperti halnya industri, dan itu juga mempengaruhi terhadap adanya inflasi seperti itu, meskipun berbatas. Jika pemerintah jadi menaikkan tarif BBM subsidi, mahasiswa akan kembali menurunkan massa yang lebih banyak untuk berunjuk rasa. Maruli Habibi melaporkan dari kota Cirebon. Tak hanya dari mahasiswa, penolakan rencana pemerintah menaikkan harga BBM subsidi juga dilontarkan sopir angkot dan pengojek daring. Warga menilai kebijakan tersebut bisa membunuh mata pencaharian mereka. Antrean panjang ratusan kendaraan baik sepeda motor dan mobil angkot untuk membeli BBM Pertalite belakangan menjadi pemandangan lazim di setiap SPBU yang ada di kota Cimahi. Di antaranya SPBU Pertamina Jalan Baros dan Jalan HMS Mintareja. Antrean kendaraan mengular hingga nyaris ke jalan raya. Kondisi ini terjadi karena saat ini hanya Pertalite lah BBM yang harganya masih terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Tidak jarang, persediaan Pertalite di SPBU habis hingga pengendara harus mencari ke SPBU lain. Sikap pemerintah yang berencana menaikkan harga BBM subsidi seperti Pertalite dan solar mendapatkan penolakan dari warga berpenghasilan rendah yang bekerja sebagai awak kendaraan umum seperti angkot dan ojek daring. Jangan kan dinaikkan, kan sewanya nggak ada, kasar apalagi anak sekolah. Mestinya pokoknya keberatan bukan dinaikkan. Ini juga udah berat. 765 itu berat rasa. Apalagi sekarang mau dinaikkan, sewanya nggak ada. Cimahi paling tinggi paling ini 160, bensin 120 rata-rata. Pokoknya jangan dinaikkan lah. Keberatan sekali kan karena kan sama lah intinya bakal menambah pengeluaran kita gitu kan, terus membeli Pertalite dengan harga yang mahal itu jelas pendapatan akan semakin berkurang, kebutuhan sehari-hari juga bakal lebih repot lah seperti itu Kang. Saat ini pemerintah melalui Kementerian Keuangan tengah menyiapkan skema kenaikan harga BBM subsidi Pertalite dan solar yang akan dikompensasi dengan bantuan sosial bansos tunai sebesar Rp600.000 dengan target awal sekitar 20 juta sasaran warga penerima. Namun masyarakat menilai kebijakan ini belum bisa menutupi berkurangnya penghasilan dan tambahan pengeluaran akibat harga BBM subsidi yang naik. Muhammad Abbas melaporkan dari kota Cimahi. Kemeriahan HUT RI biasanya diisi dengan lomba balap karung atau panjat pinang. Para pedagang pasar Raja Polah justru menggelar lomba fashion show. Meski telah berada di penghujung Agustus, euforia HUT RI masih terasa di penjuru negeri. Tak terkecuali di Tasikmalaya, para pedagang menggelar lomba peragaan busana di tengah pasar. Peserta lomba dari berbagai kalangan berlenggak-lenggok di lorong pasar Raja Polah, Tasikmalaya.
Perlombaan ini sengaja digelar untuk mempererat persaudaraan antar masyarakat di pasar. Wahana belanja menjadikan wahana pendidikan, wahana hiburan, dan wahana silaturahim antar pedagang pasar Raja Polo. Dianggap menghibur, puluhan pedagang dan pengunjung pasar turut memeriahkan acara yang terinspirasi dari Citayam Fashion Week ini. Fashion show ini karena kita ketahui kan lagi booming ya, ala-ala Citayam lah gitu. Dan masyarakat di pasar tentu butuh hiburan, dan ternyata antusiasme dari warga pasar luar biasa. Bahkan bukan hanya pedagang saja, pengunjung juga, bahkan atau yang biasa berkunjung ke pasar Raja Polo juga bisa mengikuti gitu. Tak mau kalah, berbagai kreasi busana dipamerkan peserta untuk merebut perhatian juri agar mendapatkan nilai tinggi dan memenangkan perlombaan. Eka Setiabudi melaporkan dari Tasikmalaya. Ya, bercocok tanam tak selalu harus memiliki tanah luas. Hidroponik menjadi metode bertanam yang dapat dilakukan di lahan sempit tanpa tanah yang semakin diminati di perkotaan. Bercocok tanam dengan metode hidroponik bukanlah hal baru. Namun metode ini belakangan semakin populer terutama di perkotaan. Seiring harga sayur mayur termasuk cabai yang sempat melonjak tinggi. Warga termasuk ibu-ibu ini pun mencoba belajar bertanam sayur hidroponik di kebun hidroponik yang ada di Desa Jabong, Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang. Sekarang harga-harga sembako lagi naik ya, jadi ya dengan menanam seperti ini tuh lebih bisa meminimalisir kebutuhan lah gitu, kita dapat ininya hasilnya, kita bisa juga jual juga gitu menghasilkan. Kiki Muhammad Iqbal yang kerap memberikan pelatihan bertanam dengan metode hidroponik ini telah merintis usahanya sejak tahun 2016 lalu. Bertanam hidroponik menurutnya memiliki sejumlah keunggulan dibanding bertanam di tanah seperti biasa. Dia tidak mengenal musim. Jadi di musim hujan, di musim panas dia tetap akan seperti itu. Panen sesuai tepat waktu. Kemudian kecepatan panennya dia lebih cepat 2 kali lipat daripada pertanian konvensional di tanah. Hidroponik adalah bercocok tanam dengan memanfaatkan media air tanpa menggunakan tanah dengan menekankan pada pemenuhan kebutuhan nutrisi bagi tanaman. Metode ini juga cocok dilakukan untuk mensiasati keterbatasan lahan. Anda ingin mencoba? Zainal Arifin melaporkan dari Subang. Ratusan warga berebut nasi tumpeng dalam gelaran tradisi Babarit di Kuningan, Jawa Barat. Tradisi Babarit digelar dalam rangka peringatan Hari Jadi yang ke-524 Kabupaten Kuningan. Alunan suara kecapi dan seruling khas Sunda serta penampilan tari buyung memeriahkan pagelaran seni budaya tradisi Babarit. Tradisi Babarit biasa diselenggarakan untuk merayakan Hari Jadi ke-524 Kuningan, serta sebagai bentuk rasa syukur masyarakat agraris atas perolehan hasil panen. Babarit dimulai dengan menyatukan air dari 4 sumber mata air di Kuningan. Penyatuan air menggambarkan penyatuan masyarakat yang ada di Kuningan dengan berbagai macam karakter. Air yang telah disatukan dalam gentong, kemudian dicipratkan ke seliling gentong. Lalu tumpeng sebagai wujud syukur rezeki diperebutkan warga. Pemahaman Babarit ini kita maknai sebagai bentuk syukuran kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kita mensyukuri berterima kasih kepada para pendahulu kita. Ya, Pupuhu Kuningan dari zaman dulu 500 tahun yang lalu, ya Pangeran Arya Kamuning dengan seluruh jajarannya. Setelah 2 tahun vakum, tradisi Babarit tahun ini dihadiri ribuan warga. Mereka menantikan saat-saat untuk bisa mendapatkan nasi tumpeng. Pemkab Kuningan juga memberikan beras gratis kepada warga yang hadir. Beras gratis atau gimana, Bu? Beras gratis. Berapa kilo, Bu? 5 kilo. Hah? 5 kilo. 5 kilo. Sebelum dapat uang beras gratis, dapat kupon dulu atau gimana? Dibagi kupon. Bagi kupon. Dalam rangka apa sih, Bu? Oh, jadi Kuningan. Harga Kuningan. Gimana, senang nggak, Bu? Senang. Pagelaran seni budaya tradisi Babarit ini akan berlangsung selama 2 pekan ke depan dengan berbagai acara. Agun Gunawan melaporkan dari Kuningan.
Dan informasi tadi mengakhiri jumpa kita bersama rekan yang bertugas. Saya Freddy Cahya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.